remaja Nabi, dari berternak, berdagang. Dan kalau tidak salah kita sudah melihat bagaimana akhirnya Nabi menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Proses Nabi berdagang menghantarkan Nabi bertemu dengan Ibu Siti Khadijah radhiyallahu anha ardhaha. Sekarang kita coba lihat sekilas rumah tangganya gitu ya. Sekilas rumah tangganya. Ibu Khadijah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi istri yang sangat ideal sekali. Jika kita membaca sejarah Ibu Khadijah menjadi istri, pengen kita punya istri kayak gitu. Tapi itu mustahil, ya. Mustahil dapat perempuan kaya raya, baik hati, mau masak, mau bikin kopi, itu mustahil, Pak. Ibu Khadijah itu udah kaya raya, cantik, baik hati, di rumah masakin Nabi. Kalau Nabi pulang bikinin kopi, goreng pisang bisa dia bikin, bir peletok bisa dia bikin, nyetrika baju dia bisa, nyuci baju dia bisa. Itu Ibu Khadijah. Padahal dia wanita kaya raya. Nyari perempuan yang kayak gini udah nggak ada. Kalaupun ketahuan ada, apalagi saya yang tahu, saya diam-diam langsung lamar itu Pak, langsung. Nggak perlu saya minta izin sama istri ya kalau itu. Kalau bapak-bapak harus izin kan, anak pegawai negeri. Kalau saya boleh langsung cekrek, langsung bawa KUA, diam-diam mainkan sudah kan gitu. Cuman nggak ada lagi itu Pak. Perempuan kayak Ibu Khadijah itu sudah tidak ada. Kalau ada, maka akan dijodohkan juga dengan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Nabi yang lainnya jauh sudah bedanya Pak. Beda udah. Ibu Khadijah dengan istri-istri Nabi yang lain itu berbeda sekali. Maka sesudah pun Ibu Khadijah meninggal, istrinya Nabi Muhammad SAW setelah Ibu Khadijah cemburu terhadap Ibu Khadijah. Kenapa? Itu baru benar. Kenangan bersamamu akan kubawa sampai mati kata Rasulullah SAW. Ibu Khadijah itu luar biasa ya Pak ya. Hartanya diserahkan seluruhnya ke suaminya untuk dakwah. Pak, kalau Bapak kenal Ustadz, coba tanya dia, bagaimana istri Ustadz di rumah? Nagih uang ceramah atau uang ceramah dibiarkan di kantong Ustadz? Tanya aja Pak Imam tadi itu. Coba tanya dia. Curiga dia kalau kita kenapa-kenapa Pak? Tanya aja, punya Ustadz yang akrab, Habib Kiai yang akrab, tanya aja. Jadwal ceramah kita dipantau sama dia, kemana. Curiganya mantap kali itu. Tapi Ibu Khadijah curiga sama Nabi Muhammad SAW nol. Tapi memang laki yang kayak Nabi, ya manalah pula ada lagi. Ada lagi laki kayak Nabi Pak. Mana ada lagi? Semua kita termasuk saya, jelalatan kalau lihat perempuan cantik. Betul tidak? Betul, saya termasuk, jangan bilang orang lain pula. Aku kalau lihat perempuan cantik, aku tengok bisa 7 menit bisa enggak noleh-noleh saya itu. Maka wajar kalau perempuan yang sekarang juga sama kita di rumah. Karena kita juga di luar. Enggak betul kita di luar juga. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia Pak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah, saat menemani Nabi berbisnis, kala itu kan jahiliyah. Transaksi bisnis waktu itu supaya mulus harus ada perempuannya, harus ada khamarnya, harus ada judinya. Di zaman itu ya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berani merubah tradisi itu. Ente kalau mau transaksi sama aneh tanpa alkohol, tanpa perempuan, tanpa judi. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi cerita tentang wahyu, Abu Bakar langsung bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Dia tahu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak kecil, remaja, sampai akhirnya dia menjadi kaya raya setelah menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Masya Allah akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Maka Allah jodohkanlah dia dengan Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Oh keren. Dan Bapak Ibu ya, sosialnya Ibu Khadijah itu ya persis kayak Nabi.
harta mereka berdua ini Pak digunakan untuk mengadakan pendidikan yatim du'afa atau siapapun yang membutuhkan di Mekah pada waktu itu. Tentu pendidikannya enggak SMP SMA, tentu pendidikannya tidak pesantren. Yang kalau kita lihat di sejarah, Nabi Muhammad SAW itu suka sekali membantu orang. Suka sekali membantu masa depan remaja-remaja yang pengangguran. Maka sepulang dari menerima wahyu, sepulang Nabi dari menerima wahyu, Nabi bilang, Khadijah aku takut, aku khawatir ada yang mau menyakitiku, aku khawatir ada yang mau membunuhku. Kata Nabi Muhammad SAW sepulang dari Gua Hira saat menerima wahyu. Apa kata Bunda Khadijah? Wallahi la yukhzikallahu abada li'annaka tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tukrid dhaifa wa tasilar rahim. Nah ini Nabi kita itu Pak. Manalah ada yang berani demi Allah, kata Ibu Khadijah, yang berani menyakitimu. Kenapa kata Nabi? Loh, ente itu Muhammad, kata Bunda Khadijah. Engkau itu bang, kata Bunda Khadijah, tahmilul kalla taksibul ma'dum. Mau membantu orang. Tahmilul kal taksibul ma'dum. Bantunya itu jor-joran Pak. Enggak mikir Nabi kalau bantu orang. Maka sesudah jadi Nabi dia bilang apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sulit mengamalkan hadis ini Pak. Coba tanya diri masing-masing. Coba tanya diri masing-masing. Saya juga termasuk nanya. Apakah hari ini saya sudah bermanfaat kepada orang lain dan saya tidak mengambil manfaat darinya? Nah itu. Tanya aja diri kita masing, nggak usah lihat orang lain. Lihat diri sendiri. Hari ini saya sudah bermanfaat belum sama orang lain. Kalau hari ini sudah sholat zuhur berjamaah, sudah. Sudah sholat subuh berjamaah? Sudah. Sudah baca Quran? Sudah. Apakah hari ini saya sudah bermanfaat buat orang lain? Itu jawabannya kita sendiri yang tahu itu. Nah Ibu Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha bersama Nabi Muhammad SAW hobinya membantu orang. Makanya rezekinya banyak. Saya, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, penasaran berat saya dengan hadis yang pendek ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini hadis dihafal oleh semua umat Islam. Ternyata nyebrang kita ke Kristen sama Pak. Orang baik itu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Nyebrang kita ke Katolik sama pituah ini juga ada. Di Buddha Hindu sama pituah ini juga ada. Artinya agama langit dan agama-agama yang lain sepakat bahwa yang terbaik di antara kita adalah yang bermanfaat buat orang lain. Sayangnya hadis ini lupa kita mengamalkannya secara maksimal. Kalau hadis ini maksimal ada di darah kita, mungkin kita tidak memaki orang apapun alasannya. Kalau hadis ini maksimal di darah kita mengalir, kita nggak akan ngambil sendal orang di masjid. Kalau hadis ini maksimal kita amalkan di dalam darah kita, kita nggak mau hidup kaya sendirian. Nggak mau kita. Kita malu bikin rumah mewah di tengah-tengah perumahan orang miskin. Kita malu makan budget 400.000, 500.000 hanya berdua, sementara banyak orang yatim miskin kelaparan. Kita malu beli tas, handphone, jam tangan mahal, sementara banyak anak yatim du'afa putus sekolah gara-gara nggak ada biaya. Kita malu beli mobil mewah, tukar tambah mobil mewah, musim sepeda beli sepeda mahal-mahal, nggak lagi musim sepeda dipajang sepedanya, mahal harganya. Padahal banyak yatim du'afa yang meninggal gara-gara nggak sanggup biaya rumah sakit. Oh itu, siapa di sini yang pernah survei?
Berapa orang yang meninggal gara-gara nggak sanggup bayar? Lupakan takdirnya dulu. Saya sudah beberapa kali nanya ke dokter yang jujur dan adil menurut saya. Pak dokter, berapa kali Bapak ketemu pasien di luar ilmu takdir? Ini orang meninggal gara-gara nggak sanggup bayar. Apa jawaban dia? Banyak. Karena kan orang susah itu Pak disuruh antri dulu. Antri dulu panjang. Sementara jantung udah empot-empotan. Belum nyampe ke antriannya dia sudah apa? Meninggal. Ya kalau pakai takdir ya memang itu takdir Allah. Siapalah pula bilang itu bukan takdir Allah. Tapi lihat, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ternyata bapak dan ibu hobi dari pasangan suami istri Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Ibu Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Ini nih yang berat bagi kita. Ini saya selalu mengajak pesantren, masjid, majelis taklim. Ayo dong kita pikirkan bagaimana agar hadis ini terimplementasi dengan baik di kehidupan kita sehari-hari. Daripada menghabiskan waktu debat mengenai ilmu nasab Pak, jauh lebih bermanfaat. Kita gunakan tenaga, pikiran, waktu, ilmu kita. Bagaimana cara implementasi hadis ini. Sehingga setiap jiwa yang ada di masjid kita ini, misalnya kita ini aja nih, memiliki naluri yang refleks. Wah itu Pak, naluri yang refleks. Ingin bantu orang lain. Mak, kalau ini berhasil kita Pak, saya yakin wajib kita dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Punya refleks kita itu, ada bantu. Bantu, Masya Allah. Itu rahasianya Nabi dengan Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Usahanya terbang setinggi-tingginya. Luar biasa. Kalau dapat kita istri kayak gini kan enak ya. Terima gajian yang dibilang sama bini kita dulu, sedekah dulu kita bang. Kayak gitu gak di rumah? Gak usah kalian Pak, aku aja gak kayak gitu. Mana teringat dia bilang sedekah. Yang dia ingat kayaknya handphone aku harus ganti, motor harus servis, gelang harus nambah. Aku kemarin sudah check out 2 lembar baju di Shopee bang, tolong bayarin. Kita juga kepala kita, nggak usah lu istri kita dulu kita bilang kita, gajian kita. Oh kita harus bikin dulu sedekah si fulan, sedekah si fulan, sedekah si fulan. Kalau kita mampu itu udah lumayan mantap tuh kita. Kata guru saya Salman, bermanfaat buat orang lain dengan sedekah, hibah itu bagus. Ini tantangan bagi saya apalagi orang Medan Pak. Apa kata guru saya? Bagaimana kau Salman bermanfaat buat orang lain, tak pernah terluka hati orang gara-gara lidahmu. Emak, ini susah ini. Apalagi kami yang dilahirkan di Medan Pak, hobinya ngeledek orang coba. Jangankan ngeledek, intonasi kita aja udah menyayat hati orang. Itu susah. Beruntung nih bapak-bapak yang lahir di Jogja, Solo yang punya lembut gitu. Ternyata kata guru saya tadi Pak, level bersedekah itu masih bukan level tertinggi dalam hal bermanfaat buat orang lain. Bagaimana nih lidah kita nih enggak nyelekit, enggak nyakitin. Baik itu anak kita, jangan orang lain dulu kau pikir Pak. Kadang-kadang orang nih ada orang, saya bilang, mikirin lidah nggak nyelekit lah orang lain. Bukan, anak kita pagi-pagi ente Pak mohon maaf, ditelepon kepala sekolah tempat ente anaknya nyekolahin anak. Pak, anak bapak itu udah 3 kali ulangan berturut-turut, matematika nilainya 2. Kira-kira respon kau apa Pak sama anakmu? Coba tuh saya tanya tuh, jawab masing-masing itu. Apa responmu Pak? Kau marahi dia? Bukannya udah ayah bilang pakai kepala Bapak. Kau telepon lagi guru kumonnya. Kadang-kadang kita pikir lidah kita ini bermanfaat buat orang lain. Jangan dulu, anak dulu.
Kadang-kadang anak ini jadi korban cuma gara-gara nilainya jelek di sekolah. Ini kalau anak udah lumayan bisa saya amalkan, Pak. Kalau anak saya pulang bawa nilai, pernah nonton Doraemon gak sih, Pak? Nobita itu kan nilainya selalu apa? 0. Betul gak? Nobita itu selalu nilainya apa? 0. Dan selalu diapain sama emaknya? Dimarahi sama emaknya, dimarahi sama bapaknya. Sehingga ada film judulnya di Doraemon itu, Nobita mendapatkan penghargaan secara nasional karena hari itu pertama kali dia kontennya berapa? Tidak 0. Coba kebayang gak? Banyak anak jadi korban gara-gara itu, Pak. Dimaki sama ayahnya, dimarahi sama ibunya. Lah ngapain, Pak? Jiwa dan mental kesehatan anak jauh lebih mahal daripada nilai di kertas itu. Saya kalau anak saya bilang, ayah aku nilainya 5 matematika. Ayah traktir kau makan bakso. Untung 5 nak daripada 4. Gitu. Besoknya dia bilang 4. Bagus 4 nak daripada 3. Besoknya dia bilang 2. Bagus daripada 1. Ini 0. Alhamdulillah kau masih mau ikut ulangan. Anakku itu Pak pernah kelas 1 SD. Di kelas cuma 20 orang. Pulang ibunya agak cemberut ke saya. Kenapa? Dia bilang apa? Anakmu tuh ranking 19 di antara 20 siswa. Ku bilang sama anakku, pinter kau Muhammad. Ku bilang, kenapa ya? Masih ranking 19 daripada 20, ku bilang gitu. Jangan, ini lidah kita harus dijaga. Karena kita harus bermanfaat bagi banyak orang. Jangan mikir orang lain dulu. Kadang-kadang Pak, kita santun sama rekan kerja, atasan. Ngapain kau santun berlebihan sama rekan kerja, atasan? Cuma gara-gara cuan kan paling kan. Ke anaknya kasar, enggak boleh begitu. Ke rekan, ke atasan santun, ke anak jauh lebih santun. Ini kadang-kadang kebalik. Gara-gara dimarahin atasan dia di kantor, kebawa-bawa ke rumah. Pas tuh bocah dimarahin guru di sekolah, dimarahin guru ngaji lagi di tempat pengajian. Kesian itu nasib anak, Pak. Jadi kita mikirin bermanfaat buat orang lain tuh jangan jauh-jauh dulu. Jangan mikirin ke Palestina dulu. Ini kan tadi kita doa ke Palestina. Doa ke Palestina, keren, bagus. Tapi janganlah pula sesudah doa di Palestina, anak dimarahi. Tak betul itu kerjaan kita itu. Kan? Tapi stop doa Palestina. Loh itu juga bukan begitu maksudnya. Tetap kita doakan Palestina, tapi janganlah marahi anak di rumah. Bangsa ini, kondisi remaja kita sekarang ini Pak, karena mereka tidak menemukan manfaat dari ayah ibunya di rumah. Padahal hadisnya tadi apa? Khairukum anfa'ukum linnas. Annas itu dalam ilmu nahu, isim nakirah, ismul jama' am. Pokoknya itu luar biasa luas sekali. Tapi ada skala prioritasnya. Skala prioritasnya adalah anak-anak. Makanya ibu dan bapak yang saya muliakan, Nabi di tengah-tengah jahiliyah, di mana anak perempuan bukan sekedar tidak dihargai tapi dibunuh kalau lahir. Betul nggak? Waktu itu kan? Bukan tidak dihargai tapi disembelih Pak, ditanam hidup-hidup kalau lahir. Tahu nggak Pak di masa jahiliyah itu anak Nabi laki apa perempuan Pak? Perempuan. Zainab perempuan. Ruqayyah perempuan. Siapa lagi yang ketiga? Ummu Kulsum perempuan. Siti Fatimah perempuan. Anaknya 2 laki-laki bersama Bunda Khadijah justru meninggal di waktu kecil. Apa yang terjadi? 4 anak perempuan ini diantar oleh Nabi menemukan hidup terbaiknya. Bahkan menikah dengan laki-laki terbaik pada masanya. Di zaman jahiliyah loh itu Pak. Lihat tuh anfa'uhum linnasnya itu. Tadi kan kita bilang bahwa dia bantu pengangguran, bantu orang yang butuhkan, bantu ini, bantu itu. Tapi di rumah apa kata Siti Fatimah? Ayahku itu ya ayahku. Dia bukan nabi kalau kami di rumah. Dia ayahku, dia sahabatku, tempat aku bercanda, tempat aku bermanja kata Siti Fatimah radhiyallahu anha ardaha. Maka
nggak pergi dia cabe-cabean di playoper. Kenapa? Karena punya ayah dia di rumah. Ayah yang memanjakan perasaannya. Ini kenapa anak-anak kita itu malam mingguan apa? Karena ayahnya kaku banget, Pak. Ngomong anak perempuannya, diam-diaman di mobil. Canda kayak sama anak. Kalau kita berhasil membuat anak seperti khairukum anfa'ukum linnas, oh keren. Nanti sesudah dia jadi nabi, Nabi kita Muhammad SAW itu ditanya lagi sama orang, siapa manusia paling baik ya Rasulullah? Lebih spesifik Nabi mengatakan, khairukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kita ini adalah siapa? Yang paling baik sama siapa? Keluarganya. Keluarga di situ siapa yang paling utama, Pak? Anak, istri, kakak, adik. Kalau ke bawah. Kalau ke atas siapa? Ibu, bapak. Kadang-kadang kita bermanfaat buat banyak orang. Ibu dan bapak enggak ditengok. Mentang-mentang udah jadi apa? Bapaknya cuma alumni SD. Enggak ditengokin bapaknya. Enggak diliatin emaknya. Berapa banyak laki-laki yang sukses gara-gara istrinya entah siapa. Dan istrinya enggak begitu respect terhadap mertuanya. Tinggal itu ibu-ibu tua di kampung sendirian. Tapi dia dirantau orang di Jakarta ini. Sukses bantu ini bantu itu. Tapi emaknya enggak kebagian. Enggak bisa itu. Itu ya. Sukses besar, adiknya miskin, kakaknya miskin, dibiarin. Begitu enggak ajaran agama, Pak? Enggak. Khairukum anfa'ukum linnas, spesifikasinya lagi khairukum li ahlihi. Inilah karakter bersuami istrinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama siapa? Ibu Khadijah. Maka ibu dan bapak karena sempurnanya ini di kepalanya Nabi dan Ibu Khadijah. Rumah tangga itu niatnya adalah apa? Bagaimana saya bermanfaat buat suami saya. Suami juga bilang itu, bagaimana saya bermanfaat buat istri saya. Lah kita bagaimana bisa memanfaatkan istri, betul nggak? Diam-diam sudah WA-an dengan perempuan lain yang lebih cantik. Gitu kan, memanfaatkan kelalaian istri. Begitu juga suami. Diam-diam dompet laki udah dicopotin satu persatu yang warna merahnya. Jadi sesudah 2-3 tahun pernikahan, suami dan istri berusaha saling memanfaatkan. Kalau Nabi sama Bunda Khadijah berusaha agar bermanfaat buat pasangan. Rumusnya itu saja, makanya keren. Apa yang terjadi sesudah Ibu Khadijah meninggal? Nabi itu, Pak, kalau datang makanan ke rumah, Nabi bilang sama Bunda Aisyah, Aisyah, ini kan lauk kalau buat kita berdua lebih. Coba dulu kau kasih kawannya Khadijah tinggal di RT berapa gang, kirim ke sana. Datang nanti kain atau apa, Aisyah, tolong dulu kau kirim kawan Khadijah, tolong dulu tantenya Khadijah, sepupunya Khadijah. Khadijah terus, Pak. Jadi cintanya itu, kenangannya itu benar-benar dibawa mati oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW tak pernah dicatat bersedih yang berlebihan kecuali saat Ibu Khadijah meninggal dan disusul pula dengan siapa? Pamannya Abu Thalib meninggal. Tak ada yang mampu menghibur Rasulullah SAW kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Taala bawa Nabi jalan-jalan jauhnya minta ampun, Pak. Isra wal Mi'raj. Luar biasa. Tradisi orang laki-laki di Mekah sampai hari ini bini meninggal, Pak. Pagi, sore calon bini pengganti sudah ada. Kalau di Indonesia kan masih tunggu ke tanah apa katanya? Tanah kuburan warna apa? Warna kering lah apa katanya gitu ya. Gampang tinggal di open tuh kuburan kering langsung, Pak. Kan gitu ya. Apalagi waktu itu Nabi, mohon maaf kita bilang dulu bahasanya, Nabi menjomblo setahun baru dia menikah dengan Saudah binti Zum'ah. Wah gitu ya. Betapa
luar biasanya cintanya Nabi Muhammad SAW kepada ibu Khadijah radhiyallahu anha. Setelah kita lihat mereka berdua ini, Masya Allah, ingin selalu bermanfaat bagi pasangannya. Itu antara ibu Khadijah dan Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai kisah penutup antara suami istrinya mereka ini ya, di umur Nabi 38 atau menjelang 39, Nabi itu pamit ke ibu Khadijah untuk bertahanus ke Gua Hira. Tahanus itu bahasa mudahnya menyepi kali ya Pak ya. Menyendiri ke Gua Hira. Karena batinnya Nabi Muhammad SAW sangat apa ya saya bilang ya. Sangat ingin memperbaiki kondisi Mekah yang melihat bagaimana budak ditindas. Bagaimana para raja-raja ini bersemena-mena gitu ya. Akhirnya Nabi izin ke istrinya Khadijah untuk menyendiri di Gua Hira. Kebayang gak Pak Ustadz kalau Pak Ustadz nih sama bini bilang, Dek, abang dapat pesan dari guru, abang harus pergi dulu uzlah 40 hari ke pesantren. Apa kata bini itu Pak kira-kira itu? Oh, kayaknya mau kawin lagi nih abang. Gitu bisa jadi, curiga dulu dia kan. Macam-macam jawabannya pasti. Ini ya bagi saya yang membaca berkali-kali ya. Ketika Ibu Khadijah itu langsung, oh boleh bang. Itu nyari perempuan yang langsung membolehkan suami pergi menyendiri ke Gua Hira. Jarak rumahnya Ibu Khadijah dengan Nabi ke Gua Hira Pak 21 kilo. Kalau sekarang 21 kilo dekat, betul nggak Pak? Karena ada motor, ada apa. Di zaman itu 21 kilo, jauh Pak. Ya, jauh. Ke Gua Hira itu 21 kilo kira-kira. Dari rumah Nabi di Babus Salam sampai ke Gua Hira. Ibu Khadijah langsung bilang, iya bang gak apa-apa. Disiapkan belanjanya, disiapkan pakaiannya. Di umur 40 tahun, hampir setahun itu Nabi 2 minggu di rumah, 2 minggu di Gua Hira, begitu terus. Di umur 40 tahun datanglah wahyu tadi. Iqra, kata Jibril. Nabi bilang apa? Ma'ana biqari. Nanti kita coba bulan depan ngaji tentang Iqra ya. Tadi saya bilang pulang Nabi ke rumah. Lihat nih Pak ya. Ibu Khadijah itu melihat suaminya ketakutan yang menyendiri di Gua Hira. Kalau bini saya mungkin ya, saya ngeyel tetap harus pergi menyendiri di Gunung Tawangmangu misalnya gitu. Gunung apa namanya Pak? Gunung Lawu ya atau apa namanya itu ya. Bertapa di sana 40 hari 40 malam. Pulang-pulang menggigil. Kata bini apa kira-kira Pak? Rasain lu, udah gua bilangin, kira-kira gitu mungkin ya. Tapi Bunda Khadijah, ini coba di Bapak baca nanti sejarah itu ya. Mencari perempuan yang kayak gini, apa respon itu enggak mungkin gitu. Ibu Khadijah melihat suaminya kedinginan, enggak nanya. Nabi bilang, Zammiluni, diselimuti Pak. Habis diselimuti, Nabi langsung dibikinin oleh Ibu Khadijah minuman. Dibikin makanan ringan, dikasih minum dulu suaminya, ditenangkan dulu. Dan dia tidak bertanya apapun. Sampai siapa yang bercerita? Nabi Muhammad SAW. Itu yang tadi kita sebutkan hadisnya di awal. Aku takut ada yang ingin membunuhku atau menyakitiku. Dan Ibu Khadijah bilang apa tadi? Wallahi la yukhzikallahu abada li'annaka tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaifa wa tasilur rahim. Insyaallah bulan depan coba kita ngaji lagi tentang wahyu pertama dan dialog pertama sesudah wahyu turun antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibu Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kita mau coba lihat wahyu pertama dan hadis pertama, boleh dibilang begitu ya, atau dialog pertama dalam Islam yang ditulis menjadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya tentang wallahi la yukhzikallahu abada li'annaka tahmilul kalla taksibul ma'dum tuqrid dhaifa wa tasilur rahim.
Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ada yang mau bertanya? Udahlah ya, udah 5 menit lagi pula ya, udah mau masuk lagi kita ya. Semoga kita diberkahi oleh Allah SWT, semoga rezeki kita ditambah oleh Allah SWT, semoga kita disehatkan oleh Allah SWT, dipanjangkan umur oleh Allah SWT, sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga kita, anak-anak kita saleh saleha, dan Palestin dimerdekakan oleh Allah SWT. Ala hazihin niyah ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.